Ingat, menyebarkan informasi palsu, apalagi terkait nyawa, itu salah. Aku ambil ini video di jam 1:30 pagi. Teman bisa lihat ya, ini aku syuting jam 2. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pemirsa di rumah, gimana kabarnya? Baik semua ya tentunya ya. Ini alhamdulillah kita ketemu lagi sama aku di malam ini. Sebenarnya sudah malam ya, ini aku syuting jam jam berapa ya? Jam berapa nih? Jam 1:30. Aku ini syuting aku ambil ini video di jam 1:30 pagi ya, kurang 5 menit lah ya. Nah ini teman-teman udah bisa lihat ya nih. Jadi kalau semuanya syuting, minta maaf ya, ini jam biasa ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini aku syuting jam 2 kurang 10 ya, jam 2 kurang 10. Iseng enggak, memang menindaklanjuti aku juga barusan ini ya, ngerjain kerjaan terus menindaklanjuti mengenai Dr. Louis Owen di podcastnya Babe Aldo itu dapat klarifikasi juga sebelumnya sebenarnya ya, sebelum ini panggilan Dr. Louis di Mabes Polri itu aku baca di Babe, kan berita selalu update ya, insya Allah kita selalu update lah. Itu juga ternyata baru ini nggak sengaja ngeklik di nyari Dokter Tirta. Memang sekali lagi Dokter Tirta itu kalau aku pribadi memang saya ngefans sama beliau juga ya, karena memang dari sudut pandangnya, gaya positifnya ya, bukan gaya negatifnya, itu aku ngefans sama beliau. Apalagi dari sisi ini ya, prinsip dia tegas ya, prinsip tegas bagus sekali dan patut kita tiru untuk semuanya. Terus ini ada klarifikasi mengenai Dr. Tirta ke Dr. Louis ya, Dr. Louis Owen ini ada sebelum terjadi proses terjadinya proses si Dr. Louis itu dipanggil ya, seperti apa. Yuk simak yuk ya, let's go, check it out. Saya Dr. Tirta terpaksa harus membuat live ini karena teman-teman netizen harus dicerahkan mengenai kasus yang baru beredar mengenai Ibu Louis. Sekali lagi, live ini akan disimpan dan akan saya share ke Instagram TV. Ya, memang benar Ibu Louis ini telah mengontak saya, ya kan, dan memang menyebarkan info-info yang menurut saya nggak masuk akal. Ibu Louis ini mengaku sebagai dokter. Setelah dikonfirmasi ke Ketua ID Pusat Dr. Daeng dan saya konfirmasi ke Ketua MKEK yaitu Dr. Pukovisa, beliau mengatakan bahwa Dr. Louis tidak terdaftar di anggota ID. Semua dokter di Indonesia harus terikat dalam profesi ID. Ingat, Ibu Louis tidak terdaftar sebagai anggota ID. Status dokternya dipertanyakan, STR beliau tidak aktif sejak 2017. STR beliau tidak aktif sejak 2017. Poin ketiga mengenai Ibu Louis. Ibu Louis tidak menangani pasien pandemi. Ibu Louis tidak menangani pasien pandemi, baik menjadi relawan ataupun praktek. Poin keempat, Ibu Louis sudah mendapatkan dokumentasi di berbagai laman media sosialnya sebelum dihapus, kedapatan menghina dan memaki, menggunakan kata kotor dan kasar kepada beberapa dokter, seperti Dr. Ninggar, Dr. Dewa, Profesor Ahmad Zubairi, Dr. Daeng, Dr. Adib, Dr. Pukovisa, saya sendiri, Dr. Adam, dan sebagai lainnya. Ibu Louis ada bukti, saya sudah mengcapture beliau memaki-maki teman-teman dokter. Kenapa PPD Pusat mengundang? Karena statement Ibu Louis telah dirasa menyebabkan false information.
Ibu Louis juga menantang ID Pusat untuk mengajak debat ilmiah. Jadi, fungsi PBD Pusat adalah meminta Ibu Louis mengklarifikasi di kantor PBD Pusat minggu depan. Ibu Louis ini dari dulu tidak dilaporkan dikarenakan kami mengira dia fake account, domisili tidak jelas, tempat tinggal tidak jelas. Kehadiran dia di sebuah acara televisi akan membuat kita semakin jelas niat dan tujuan. Sehingga Ibu Louis diharap mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan statementnya di hadapan kantor PBD Pusat secara ilmiah di hadapan para ahli. Jika informasi yang disebarkan Ibu Louis tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka informasi tersebut bisa dikategorikan sebagai kebohongan. Sehingga PBD Pusat bisa mempertimbangkan untuk mengurus dan memproses secara hukum. Adapun berita yang disebarkan oleh Ibu Louis terkait interaksi obat, terkait anti masker, terkait mengatakan COVID tidak ada, terkait mengatakan bahwa yang meninggal karena COVID tidak ada, terkait informasi vitamin C tiap jam, secara ilmiah harus dibuktikan. Kita sekarang sedang melawan pandemi. Diharap kawan-kawan semua bisa memilah informasi yang benar dan terpercaya. Semua orang sekarang bisa mengaku sebagai dokter. Patokannya adalah STR, KKI, dan terdaftar sebagai anggota ID. Jika tidak bisa mempertanggungjawabkan, maka PBD Pusat sekali lagi akan menimbang-nimbang mengurus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus ini juga sudah diamati oleh berbagai pihak berwajib, di antaranya Polda Metro Jaya dan Polri. Jadi, Polri dan Polda Metro Jaya menunggu klarifikasi Ibu Louis di hadapan PBD Pusat untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Harap teman-teman netizen tidak ikut menyebarkan informasi yang salah dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ingat, menyebarkan informasi palsu, apalagi terkait nyawa, itu salah. Pak Presiden kita sudah menganjurkan memberantas hoax terkait pandemi. Sekali lagi, undangan untuk Ibu Louis sudah diberikan dan tolong datang ke kantor PBD Pusat untuk mempertanggungjawabkan pendapatnya secara ilmiah. Nah, sebenarnya kalau dokter pendukung saya itu ada banyak, Pak, yang sudah mencoba langsung. Yap. Tapi itu di kedokteran diatur birokrasinya dengan ketat. Kalau misalnya bicara obat atau bicara COVID itu pasti pertanyaan pertamanya, Anda siapa? Anda bukan dokter paru. Mana referensinya? Mana jurnal medisnya? Itu Pak, kitab sucinya itu. Jadi susah. Jadi misalnya saya menghubungin dokter bedah, dokter gigi, perwakilan masing-masing ya, dokter kandungan. Tapi mereka pun mau menyampaikan itu, ya Anda bukan dokter paru. Anda tidak kompeten. Nah ini Pak, birokrasi kedokteran ini yang menghambat dokter-dokter yang bersuara kebenaran juga untuk bicara obat atau bicara bahwa COVID ini tidak berbahaya itu nggak bisa Pak. Oh, jadi sekarang kita ini mentok di situ ya dok ya? Ya, dan ini memang betul Pak, media is the real virus. Nah, itu dok. Mudah-mudahan saya Jadi termasuk jadi caranya ini Pak, virus ini kan menularnya bukan lewat droplet, tapi kan lewat media. lewat Makanya media. saya pakai cara yang sama. Saya menyebar berita kebenaran itu pun melalui media. Oke, Tuh. oke dok. Tujuan saya posting di sosmed itu ya berharap sih ada dari media TV nasional yang kemudian melihat kebenaran itu dan berani mau memberitakan. Karena kan kalau namanya sudah di TV ini kan dilihat seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Ya. Gitu.
Nah, kalau melihat di TV, kan orang takut virus. Sekarang kita kan di rumah dalam keadaan katanya PPKM. Kan kita nggak melihat sekeliling kita di luar seperti apa, yang benar semua mengarah ke TV. Jadi TV ini Pak, sumber pandemi ini bisa sampai mendunia. Namanya aja pandemi ya. Nah ini dari media. Tapi kalau misalnya memang betul seperti saya, kan saya bisa jelaskan ilmiahnya. Personal saya udah coba, personal dokter yang saya hubungin pasti paham. Makanya kenapa saya berani. Kalau nggak bisa jelaskan ilmiahnya, Pak, memang harus agak hati-hati. Karena kan ini dianggap bahwa pandemi ini virus yang membahayakan. Nanti kalau salah menilai, kemudian ternyata ini virus bener, ya itu berarti kan membahayakan orang banyak. Nah, jadi harusnya yang betul. Ini kan sekarang lagi rebutan nih Pak, cari oksigen, tabung oksigen. Yang benar itu bukan cari tabung oksigen, tapi stop obat yang menurunkan saturasi O2. Contohnya asitromisin, terus semua merek obat antivirus. Pak, sekarang ya, ini penyakit bukan virus, bukan bakteri. Terus kemudian diberikan obat antibiotik asitromisin golongan makrolide yang bekerja langsung ke jantung. Terus kemudian obat antivirus. Terus kemudian dikasih dexamethasone. Ini kan golongan kortikosteroid yang menekan imun. Jadi imunitas kita ditekan, dihajar antibiotik sama antivirus. Kalau saturasi O2 turun, jangan fitnah virus dong. Ini Pak, masalah anosmia ya. Anosmia ini kan jadi propaganda ketakutan. Jadi sedikit kalau nggak bisa nyium bau, terus nggak bisa itu rasa langsung. Karena kan terus diberitakan di sosmed nih sama dokter-dokter yang bahwa gejala khas virus adalah anosmia. Pak, mereka lupa. Ada yang disebut dengan gangguan saraf tepi sensorik penghidu. Ini karena kurang apa Pak? Kurang vitamin B. Nah sementara sumber vitamin B tinggi itu adanya di hewan. Nah kita sekarang kan dengan kondisi ini mungkin saja ya, jadi kurang makan enak, ya kan Pak? Kurang vitamin. Makanya dengan pemakaian masker yang kurang oksigen ini pun juga kan menurunkan imunitas kita. Yang kehirup ini kan CO2 Pak. CO2 ini kan racun buat tubuh kita. Nah, kekurangan oksigen, ditambah lagi kurang makan enak. Jadi sensitif kita punya indera ini akan berkurang sensitivitasnya. Nah, salah satunya ini yang penting ini Pak, gangguan saraf tepi sensorik penghidu, tidak bisa mencium bau dan tidak bisa merasakan indera pengecap. Jadi kalau misalnya ada gangguan anosmia atau pengecap, nggak usah panik. Makan seafood yang banyak, minum air kelapa muda, terus pakai garam Himalaya. Udah Pak 1 hari sembuh kok. Logikanya aja di kedokteran itu tidak pernah mengajarkan bahwa boleh menjadikan alat sebagai diagnosa utama. Selalu anamnesa, harus ada keluhan dulu Pak. Anda datang kenapa keluhannya? Sementara ini Pak, OTG. Ya kan orang tanpa gejala dibilang sakit terpapar virus hanya karena alat bilang positif. Masuk akal nggak? Jadi gini Pak, selain daripada pembuktian, ada beberapa dokter, jumlahnya udah puluhan Pak yang sudah saya telepon. Jadi sebenarnya di balik saya ini, pendukung saya dari dokter-dokter nakes juga ada banyak. Satu-satu ditanya, dan kalau saya menjelaskan tentang patofisiologi asidosis laktat, ya secara sederhana, itu pasti kalau saya jelaskan langsung, semua dokter pasti mengerti. Yang nggak ngerti ini Pak, yang di sosmed, itu karena memang mereka cuma membaca sekilas, sepotong, dan itu yang paling keras menentang. Kecuali dokter Tirta ya Pak. Ini saya sudah kirim materi, sampai jungkir balik, enggak paham-paham juga. Ini tadi kayak barusan telepon, ada dokter gigi, dokter Omar ya. Saya jelasin Pak paham, makanya saya bilang yang paham penjelasan saya, dokternya berarti IQ-nya di atas 200, kecuali dokter Tirta. Oke teman-teman, ya seperti itulah. Jadi yang di sini aku nggak ada kapasitas ya untuk ngobrol bagaimanapun, itu kita nggak ada kapasitas. Tetapi mengenai kesehatan kita setahu kita saja, terus yang biasa-biasa saja mungkin kita bisa tahu ya. Yang penyakit ringan seperti itu mungkin kita bisa oke lah tahu ya. Tapi kalau semua yang sifatnya agak lebih mendalam, mendasar, terus terprinsip lebih detail lagi gitu, wah itu sepertinya memang kita mungkin bukan spesialis untuk, atau mungkin bukan kapasitas untuk ngobrol hal seperti itu. Tetapi dengan adanya informasi seperti ini dari dokter Tirta juga, yang kita bisa bantu share untuk ke teman-teman supaya kita mendapat informasi tadi, salah satunya contohnya supaya kita tidak menyebarkan berita, minta maaf ya, kita tidak menyebarkan berita yang tidak bisa
membuktikan secara ilmiah tadi, terus menyebarkan berita bohong yang seperti diucapkan oleh Dokter Tirta tadi ya. Lah itu apa namanya, apalagi tadi Dokter Tirta juga sudah ngobrol kalau semuanya Pak Presiden aja saat ini benar-benar dari kemarin-kemarin memang benar-benar memberantas berita-berita hoax ya, seperti itu ya. Nah, yaitu salah satu bentuk upaya dari pemerintah juga untuk mencegah virus corona dan mengendalikan virus corona benar-benar ya, untuk apa namanya, supaya ya terkendali dengan adanya PPKM, dulu PSBB terus PPKM. Itu salah satu bentuk pencegahan dari pemerintah. Sekali lagi saya tekankan sama teman-teman sekalian, kita tekan bersama-sama, kita semua memang punya hak untuk mengeluarkan pendapat. Lah ini pendapat saya seperti itu, kayak gitu, pendapat dari apa namanya pribadi saya seperti itu. Jadi tapi yang sifatnya positif, oke. Nah, terus yang bisa dipertanggungjawabkan seperti tadi, saya nggak punya kapasitas untuk ngobrol. Terus oh iya teman-teman, saya hampir lupa ya, ini sebenarnya aku udah ngubungi Dokter Tirta loh, bener, di apa namanya, di IG-nya aku like, terus di IG-nya aku follow juga, terus aku juga udah aku message Dokter Tirtanya ya. Mungkin nanti aku bisa nanti aku nanti aku screenshot ya, mungkin ya aku tampilin di mana di situ ya. Terus apa namanya, juga mohon izin untuk boleh bantu share video-video Dokter Tirta yang lain. Sepertinya beliau sibuk karena apa namanya, banyak kegiatan pastinya kan, apalagi ini PPKM ini sampai dengan tanggal 20 ini benar-benar apa namanya, benar-benar ketat sekali ya. Terus apa namanya, aku juga punya teman ini Satgas di Malang, anggota Satgas juga ya, Satgas mengenai penanganan COVID ini ya. Beliau namanya apa namanya, Mas Tomo ya. Itu apa namanya, dia juga sekretaris RT. Nah, tetapi benar-benar meramuti warganya di sana, salah satunya itu di Malang posisinya ya. Itu juga begitu. Itu kita dapat kabar juga dari Malang. Ini posisi kita di Mojokerto ya. Nah, Mas Tomo itu di Malang. Kita tadi juga sempat kontak-kontak juga. Itu menceritakan bahwa memang di Malang juga PPKM. Nah, berarti ini bisa dibilang PPKM kan sifatnya nasional ya, skala nasional. Jadi semua pasti PPKM. Tadi pagi itu pun juga kita lagi meeting di kota, itu juga PPKM juga. Jadi nggak sembarangan. Terus ini sore tadi aku pergi juga, itu juga PPKM juga. Salah satu bentuk PPKM kalau di sini ini ya. Salah satunya ini lampu PJO semuanya mati. Off semuanya, mati semua. Jadi di jalan-jalan tuh gelap. Kecuali lampu-lampu rumah-rumah, lampu-lampu toko, lampu-lampu kendaraan yang sedang mungkin ada sedikit aktivitas di luar sana, itu masih nyala. Tapi kalau PJO di gang-gang itu udah mati semua ya. Ya harus apa namanya ya, artinya harus stay at home. Alright. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel aku di OK Entertainment bila kalian suka. Apa namanya? Itu pendapat dari saya secara pribadi. Dan menurut saya pribadi, ya kita harus ikut segala bentuk pencegahan mengenai virus corona ini. Salah satunya harus pakai masker, terus berikut lagi harus pakai jaga jarak, hand sanitizer ya. Terus bahkan sekarang ditambahin lagi jadi 5M ya, 5 atau 6M gitu loh, saya lupa ya. Ya saya tahu 3 gitu, dan itu di depan rumah juga aku pasang juga ya, 3M. Semoga virus corona benar-benar segera berakhir. Terus aku salut untuk Dokter Tirta juga, aku salut sekali ya, support terus aku sangat support untuk semua relawan, semua petugas, terus petugas medis ya, termasuk juga dokter yang sedang menangani pasien-pasien yang terkena dampak COVID ya ini ya. Terus nggak cuma di nasional, nggak cuma di Mojokerto, di kota aku aja, nggak cuma di Mojokerto, nggak cuma di Jawa Timur, bukan cuma di nasional. Aku sama mendukung sekali, tetap semangat, dan
untuk nasional pun juga sama. Untuk internasional pun juga sama. Ya, di negara manapun juga yang sedang melawan ini semua. Nah, itu tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.